Pengertian analisis kompetitor. Kompetitor menurut Commerce Commission adalah usaha atau bisnis lain yang menawarkan barang dan jasa yang sama atau serupa dengan usaha atau bisnis. Sedangkan analisis kompetitor adalah proses ketika perusahaan mencoba untuk mendefinisikan dan memahami bisnisnya, mengidentifikasi pesaingnya, menuntut kekuatan dan kelemahan para pesaingnya, dan mengantisipasi langkah mereka. Adapun tujuan analisis kompetitor yang pertama, mengidentifikasi kompetitor atau pesaing terkuat dalam usaha, menemukan strategi yang digunakan kompetitor, mengantisipasi tindakan kompetitor yang akan menghambat usaha, mengantisipasi reaksi kompetitor akibat tindakan yang usaha dilakukan, mempengaruhi aksi yang dilakukan kompetitor dengan cara yang menguntungkan terhadap usaha. Manfaat analisis kompetitor. Yang pertama, menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Kedua, menemukan peluang yang belum tersentuh kompetitor. Dan terakhir, memanfaatkan kelemahan kompetitor. Adapun beberapa jenis kompetitor, yang pertama ada kompetitor langsung atau direct competitors, dan kedua, kompetitor bayangan atau replacement competitors. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menganalisis kompetitor. Yang pertama, identifikasi kompetitor. Kedua, memakai analisis SWOT. Ketiga, tentukan jenis kompetitor. Keempat, kenali target pasar kompetitor. Kelima, pantau media sosial kompetitor. Dan terakhir, identifikasi promosi dari kompetitor. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi kompetitor pendekatan berbasis pelanggan. Perusahaan harus memiliki informasi tentang nilai pelanggan, karena analisis nilai pelanggan dapat menyingkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap berbagai pesaing. Langkah utama dalam analisis nilai pelanggan adalah: yang pertama, mengidentifikasi atribut utama yang dihargai pelanggan. Kedua, menilai tingkat kepentingan kuantitatif atribut-atribut yang berbeda. Ketiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing mengenai perbedaan nilai pelanggan yang dibandingkan berdasarkan tingkat kepentingan yang mereka tetapkan. Keempat, mengkaji bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu membuat peringkat mengenai kinerja perusahaan dibandingkan pesaing utama tertentu. Dan terakhir, memantau nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Setelah menganalisis nilai pelanggannya, barulah perusahaan dapat memusatkan keserangannya. Ada beberapa cara yang bisa perusahaan lakukan untuk perusahaan tersebut bertahan di nomor 1. Yang pertama, menemukan cara memperluas pasar keseluruhan. Kedua, mempertahankan pangsa pasar. Dan terakhir, memperluas pangsa pasar. Adapun potensi yang kompetitor miliki diantaranya: menciptakan strategi pemasaran yang lebih tepat. Kedua, menggali dan memunculkan peluang yang tersembunyi.